Oke, em, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang teater dan film. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Gue sama Perkenalkan, Coki dari kelompok perkenalkan dulu. perkenalan dulu. Nah, Halo, gue Muhammad Taufik Wicaksono dari kelompok Nama 4. gue Rifli Coki Sohandi. Kita kelompok 4 mau ngebahas tentang seni teater dan film. Di sini penceritaan dari seni teater dan film. Seni teater penceritaan menggunakan naskah drama yang di dalamnya terdapat tema, plot, setting, serta penokohan. Sedangkan dalam film terdapat skenario film yang berdasarkan ide pokok, tema, dan plot. Di dalam skenario film terdapat ruang, urutan waktu, durasi waktu, frekuensi waktu, serta pencerita. Setting sendiri dalam teater itu menggambarkan setting tempat, setting waktu, dan setting latar peristiwa di mana sama kayak di film ada ruang dan waktunya. Cok. Tema di dalam teater ada premis, ide pokok, dan tujuan. Merupakan pikiran pokok yang mendasari sebuah cerita. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah plot-plot yang membentuk cerita atau dapat dikatakan sebagai rumusan dari sasaran yang hendak dicapai dari cerita. Oleh karena itu, tema harus dirumuskan dengan jelas, karena apabila tema tidak terumuskan dengan jelas, maka pertunjukan akan menjadi kabur dan tidak jelas ujung pangkal ceritanya. Tema dalam naskah juga harus menyampaikan suatu pesan tentang persoalan kehidupan manusia. Kalau di dalam film tema adalah inti dari cerita yang ada di dalam film. Biasanya menggambarkan cerita yang bertutur tentang siapa yang bagaimana. Tema dalam film maupun teater biasanya memiliki tema dari suatu yang dekat seperti permasalahan pribadi, keluarga, lingkungan sosial, masyarakat, penyimpangan sosial, budaya, dan lain-lain. Terus, Plot dalam film merupakan susunan semua yang terlihat dan terdengar di dalam film itu sendiri yang merupakan pilihan dari pembuatnya. Plot sendiri dalam film juga merupakan bagian-bagian dari satu buah story, sedangkan plot dalam teater merupakan alur atau kerangka cerita yang mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ini berhubungan dengan pola pengadeganan dalam seni teater dan merupakan dasar struktur irama keseluruhan. Sedangkan untuk penokohan dalam teater dan film memiliki kesamaan. Karakterisasi dapat ditentukan dengan melihat fisionomi, psikologi, dan sosiologi. Itu dulu. Mana ya? Nih, fisionomi merupakan bentuk fisik atau sesuatu yang tampak pada fisik tokoh seperti jenis kelamin, umur, tinggi dan berat badan, warna rambut, warna mata, dan warna kulit. Postur tubuh seperti bungkuk atau tegak, penampilan sehari-hari seperti berantakan atau rapi, lalu cacat atau kekhususan yang dimiliki oleh tokoh. Juga keturunan atau ras. Coki. psikologi adalah kepribadian seorang tokoh tentang bagaimana karakter berpikir dan bersikap dalam sehari-hari, seperti kehidupan seks, ambisi, frustasi atau kekecewaan, sikap atau perilaku yang disukai dan tidak disukai, kemampuan serta IQ. Kalau sosiologi, keadaan sosial tokoh seperti kelas sosial, suku, pekerjaan, pendidikan, agama, kebangsaan, peran serta dalam lingkungan dan pandangan politik. Speak. Struktur dramatik dalam film dan teater. Keduanya memiliki perbedaan, di mana film memiliki 3 bagian, yaitu opening, middle, dan ending, di mana antara opening dan middle terdapat point of attack, hingga sampai bagian di antara middle dan ending, yaitu adalah klimaks. Dari point of attack hingga klimaks biasanya terdapat naik turunnya struktur drama, sedangkan di ending dari klimaks menuju ending merupakan bagian anti klimaks. Dalam teater
terdapat segitiga dari titik A sampai C merupakan konflik yang menanjak hingga klimaks. Lalu dari C menuju D merupakan tahap-tahap penyelesaian hingga sampai di titik E yang merupakan konflik dapat teratasi. Dalam teater dan film memiliki gayanya masing-masing. Teater memiliki tata artistik seni teater, sedangkan film memiliki film style. Dalam tata artistik seni teater terdapat tata rias, tata busana, tata cahaya, dan tata suara. Dalam film style terdapat mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara. Dari tata artistik seni teater dan film style terdapat hal yang sama, yaitu tata rias dan make up, tata busana dan kostum, tata panggung dan setting, tata cahaya dan pencahayaan, tata suara dan suara. Cok. Tata rias. Tata rias dalam teater mempunyai arti yang spesifik, yaitu seni mengubah wajah untuk menggambarkan karakter tokoh. Make up adalah tata rias dalam film, terutama pada tubuh tokoh termasuk wajah. Fungsi tata rias dalam teater menyempurnakan penampilan wajah, menggambarkan karakter tokoh, memberi efek gerak pada ekspresi pemain, menegaskan dan menghasilkan garis-garis wajah sesuai dengan tokoh, menambah aspek dramatik. Kalau fungsi make up di film menunjukkan informasi usia dan informasi ketidaklaziman. Tata busana di dalam teater, seni perlengkapan yang menyertai untuk menggambarkan tokoh. Kalau kostum dalam film, segala sesuatu yang melekat secara konsisten pada tokoh. Fungsi tata busana di dalam teater, mencitrakan keindahan penampilan, membedakan satu pemain dengan pemain lain, menggambarkan karakter tokoh, memberi efek gerak pemain, memberi efek dramatik. Kalau fungsi kostum dalam film memberikan informasi waktu, informasi status sosial, informasi image, kepribadian, simbol, dan motif penggerak cerita. Speak. Tata panggung. Tata panggung dalam seni teater merupakan tempat kejadian lakon dalam pementasan yang berbentuk dekorasi dan segala properti yang akan digunakan oleh aktor, sedangkan setting merupakan seluruh latar bersama dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Fungsi tata panggung menggambarkan tempat kejadian lakon, membangun dramatika, petunjuk ruang, dan menjadi tempat adegan bermain aktor, sedangkan setting dalam film merupakan memberikan informasi ruang atau keberadaan, informasi waktu, informasi status sosial, lalu untuk menunjukkan motif tertentu, membangun suasana, dan pendukung aktif adegan. Oke. Tata cahaya dalam teater. Penggunaan cahaya yang hadir di atas panggung dan menyinari seluruh objek hingga semua bisa saling melihat dan terlihat untuk berkomunikasi dengan penonton. Kalau pencahayaan di film, unsur terpenting karena dari cahaya akan terbentuk sisi terang dan sisi gelap dan menimbulkan imaji. Next week. Fungsi tata cahaya dalam teater. Penerangan, atmosfer, dimensi, dan pemilihan. Kalau pencahayaan di film, membangun mood, menciptakan imaji, menunjukkan informasi waktu, dan informasi keadaan. Tata suara. Tata suara dalam teater merupakan suatu usaha mengatur, menempatkan, dan memanfaatkan berbagai sumber suara atau bunyi sesuai dengan etika dan estetika untuk suatu tujuan tertentu. Sedangkan suara dalam film merupakan segala sesuatu suara atau bunyi yang bersumber dari apapun yang ada di sekitar. Fungsi tata suara dalam teater untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya, menekankan sebuah adegan atau peristiwa, menentukan tempat dan suasana tertentu, memberikan informasi waktu, menjelaskan datang dan perginya pemain, menciptakan efek khayalan, peralihan antara dua adegan, tanda memulai atau menutup sebuah adegan. Suara
untuk realitas, gambar tidak efektif, gambar tidak efisien, pembentuk ruang, pembentuk waktu, dan pembentuk suasana. Penggunaan dialog dalam teater merupakan sesuatu yang sangat penting. Di dalam dialog itu juga harus ada penekanan dan disertai emosi dari pemeran agar dialog terlihat hidup dan dinamis. Sedangkan di dalam film, dialog bukanlah hal yang paling utama. Dialog tidak lebih hanya sebuah pembicaraan antara dua orang atau lebih. Dan menurut Mas Garin, dialog merupakan bagian dari peristiwa, tapi bukan untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Produksi. Coki. Produksi. Di teater ada perencanaan, persiapan, pertunjukan. Nah, perencanaan adalah merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam tahap inilah ditentukan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu dan cara yang akan ditempuh untuk mencapainya. Kegiatannya meliputi 1. Menulis atau memilih naskah yang cocok untuk dipentaskan. 2. Rencana latihan. Mencari dan menentukan rencana tempat pertunjukan. Mencari biaya pementasan, rencana promosi dan publikasi, dan lain-lain. Proses perencanaan dilakukan melalui menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, mengurutkan langkah-langkah kegiatan, penjadwalan, menyusun time schedule, integrasi atau terpadu dalam satu proses bersama. Pik. Persiapan dalam produksi teater meliputi seperti latihan pemain, lalu penentuan konsep sebuah pertunjukan. Dalam pertunjukan itu sendiri merupakan penyajian sebuah hasil dari latihan-latihan dan semua yang sudah dipersiapkan seperti konsep dan lain-lain. Dalam film terdapat praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Praproduksi merupakan persiapan dalam film seperti penentuan sebuah cerita, pencarian kru, lalu komunikasi antara sutradara dan beberapa departemen lain. Sedangkan dalam produksi adalah pengeksekusian segala hal yang sudah dipersiapkan. Pasca produksi, bagian akhir dari produksi film seperti editing, mixing suara, dan lain-lain. Eksebisi di dalam teater, eksebisi biasanya dipertunjukkan di gedung-gedung pertunjukan yang sudah direncanakan. Selain itu juga dapat ditonton dengan media sosial atau lewat platform yang sudah menyediakan teater yang sudah direkam. Dalam hal ini juga merupakan kombinasi antara film dan teater di mana teater yang difilmkan. Film, eksebisi, pemutaran film di bioskop, di komunitas ataupun festival. Juga dapat disaksikan lewat platform online tertentu yang disediakan. Keterhubungan promosi teater, ada media komunikasi, sosial media, jumpa pers, poster, pamflet, buku acara, dan undangan. Kalau promosi di film biasanya media komunikasi, sosial media, poster, trailer, premiere, iklan di papan, dan lain-lain. SP. Keterhubungan antara film dan teater seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang cara perekaman pertunjukan teater yang merupakan kombinasi antara film dan teater. Terdapat juga seperti pertunjukan teater yang memutarkan film sebagai background setting dengan proyektor yang juga merupakan salah satu cara kerja dalam seni film. Atau film yang menggunakan teater seperti film-film George Méliès yang memang memiliki latar belakang pertunjukan. Thanks, ya. Ya, Bang. Sekian dari kelompok 4, Bang. Oke, terima kasih. Thanks God is kelar. Oke. Silakan Bang Gusdon, siapa tahu ada yang mau ditambahkan Bang Gusdon.
Sebenarnya gini, ya gue sih seneng aja teman-teman udah ngasih lihat ini, tapi kecenderungannya masih hanya membandingkan nih topik sama Coki. Jadi malah sebenarnya yang gue harapkan lebih sedikit diperdalam. Jadi misalnya gini, tadi kan lo menyinggung tentang Méliès, itu bisa jadi awal sebenarnya. Bahwa apa sih hubungannya, bagaimana keterhubungan antara teater dan film. Awal sekali kan si Méliès-nya hanya memfilmkan teater sebenarnya. Gitu. Nah, cuma memang Méliès bagaimanapun dia kan sifatnya ya persoalannya cuma persoalan ekonomi gitu, daripada dia kalau di sejarah kan daripada dia ngeboyong kru dan pemain yang sedemikian banyak keliling Perancis, ya mendingan dia bikin aja direkam pakai film, dia tinggal muter gitu. Jadi faktornya faktor ekonomi banget gitu, masalah budget lah gitu. Nah, tapi sebenarnya selain itu tadi kan juga sebenarnya teman-teman udah membuat satu irisan-irisannya. Nah, cuma sayangnya nggak dieksplorasi lagi, walaupun gue juga nggak minta banyak sih eksplorasi. Misalnya gini, tadi ada perbedaan antara misalnya setting, kostum, make up gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dieksplorasi gini, misalnya yang dikejar dari film maupun teater, ya hal yang paling mendasar, misalnya secara mise-en-scène apa sih? Kan biasanya realisme, gitu. Nah, realisme ini pastinya juga akan berbeda antara teater sama film. Kalau di film, realisme yang dipahami oleh penontonnya adalah realisme ya wujudnya memang wujud dari realismenya kan seperti kehidupan, benar-benar seperti kehidupan sehari-hari gitu. Sedangkan kalau di teater kan diasumsikan seperti kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ya bagaimanapun teater setting utamanya adalah panggung yang belum tentu semua aspek keseharian itu bisa benar-benar diletakkan gitu. Belum tuh bisa dipanggungkan gitu ya. Kayak misalnya gini, settingnya los di pasar, los daging. Kalau di film ya semua harus tampak kayak apa di los pasar dimanapun gitu. Kalau di teater di panggung, bayangin kalau mereka harus berhari-hari atau katanya berapa hari mereka harus manggung, settingnya los daging di pasar, apa nggak bau tuh, ya kan? Daging kalau pakai daging asli maksudnya, kan mau nggak mau akhirnya kan dibuat semacam apa istilahnya, kalau di film itu istilahnya mock-up-nya daging lah gitu. Ini bisa dari apapun lah, dari bahan apapun, misalnya entah latex, entah bahkan styrofoam gitu kan, yang hanya dibuat kesannya daging gitu misalnya. Nah itu kan, itu perbandingan yang secara contoh jelas gitu. Tapi yang jangan lupa adalah bahwa bagaimanapun film ini kan dimulai dari Méliès tadi, itu kan merupakan ekstensi sebenarnya. Ada bagian yang ekstensi itu kelanjutan dari teater sebenarnya. Itu kelanjutan teater, misal ya mau nggak mau kan, bahkan ketika Pate memanggil Ferdinand Zecca, salah satu yang harus dilatih itu aktor. Satu itu. Yang kedua juga yang kemudian dilatih oleh Zecca untuk artinya direkrut dan kemudian diperbanyak untuk supaya bisa membuat film lebih banyak. Itu adalah set dekor
Jadi tukang dekornya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin istilahnya penata artistik lah, gitu. Nah itu kan sebenarnya udah bagian dari ekstensi. Artinya kelanjutan ini sebenarnya banyak hal yang diserap oleh film. Kayak tadi misalnya ngomongin tentang penceritaan. Sebenarnya secara mendasar, cara konsep penceritaannya sama. Bahkan nanti mungkin juga teman-teman bisa lebih dasarnya bisa lebih diperkuat karena sebenarnya konsepsi tentang 3 babak misalnya itu kan diambil dari buku poetiknya si Aristoteles misalnya, ya kan diambilnya dari situ. Jadi sebenarnya mau teater maupun film ya tetap ngambilnya dari bahan yang sama sebenarnya. Cuman cara mengolahnya bisa berbeda gitu. Nah, cuma teman-teman bisa lebih gali lagi perbandingannya misalnya apa sih yang membedakan teater sama film misalnya. Kalau film secara plotting bisa jadi kan memang terdiri dari plot yang banyak. Bisa sedikit, bisa banyak. Artinya maksudnya pecahan-pecahan plotnya, peristiwa-peristiwanya itu bisa banyak. Kalau teater kan kecenderungannya kan plot itu berdasarkan pembabakan gitu. Sehingga berbicara tentang durasi, beda durasinya. Durasi tiap babak itu bisa beda. Gitu. Makanya kalau di film betul-betul terasa adanya yang namanya plot duration gitu. Sedangkan di teater kan karena dia satu babak harus dari awal sampai akhir harus selesai. Kan gitu. Cara penyajiannya kan begitu. Oke, nah belum lagi tadi misalnya ngomongin tentang misalnya suara pun misalnya dialog memang betul-betul jadi bagian yang sangat penting. Karena apa? Justru dialog itu yang akan menyampaikan seluruh hal yang ada di cerita. Gitu. Kalau di teater kan begitu. Kalau di film, nah perbedaannya kalau di film misalnya bahkan berbicara tentang mise-en-scène-nya aja, jadi lupa, Andre Bazang aja udah bilang mise-en-scène di teater itu manusianya, tokohnya. Kalau di film mise-en-scène yang menjadi sentral itu belum tentu si tokoh. Bisa jadi istilahnya dia tuh bisa jadi daun jatuh aja bisa jadi sentral gitu, subjek yang sentral. Atau misalnya pintu yang tertutup gitu, yang nutup dengan suara yang dibanting gitu ya misalnya, itu juga bisa jadi sentral gitu. Makanya kan kalau nonton film horor yang kadang-kadang yang nakutin belum tentu setannya, iya kan? Di kelas saya gue kasih contoh kan misalnya, cuman pintu nutup aja, hanya dengan suara deritan pintu aja orang bisa ketakutan gitu, iya kan? Itu contoh aja misalnya. Nah serapan kayak gitu yang sebenarnya justru nantinya mungkin nanti di presentasinya lebih dikasih contoh aja paling enggak gitu ya, Topik sama Coki. Jadi minimal kasih contohnya kira-kira yang kemudian diserap itu seperti apa. Kalau perlu pakai gambar silahkan tambahin gambar. Terus ada hal yang lain misalnya kalau apakah misalnya Méliès itu sudah berhenti? Maksudnya konsepsi tentang model-model kayak teater itu apakah sudah berhenti di film? Nyatanya enggak juga. Misalnya kayak contoh ada kayak Lars von Trier di Dogville misalnya. Itu betul-betul kayak Lars von Trier pakai settingnya tuh panggung. Bahkan rumah aja tuh cuma dilihat jadi kayak denah rumah aja gitu, atau denah wilayah aja. Jadi berasa kayak floor plan gitu kalau nonton filmnya. Maksudnya secara setting ya. Gitu. Jadi itu hanya
Jadi memang Fontiers mengambil betul aspek teater itu di dalam film tersebut gitu. Misalnya gitu. Itu contoh aja. Atau lupa ingat kalau nggak salah ada film judulnya The Death of Salesman itu pakai lightingnya itu justru disesuaikan sama lighting atau dia ngikutin kayak lighting panggung. Lighting panggung kan kadang-kadang misalnya suasananya lagi tegang gitu, misalnya warnanya jadi merah gitu misalnya. Itu di situ sama. Padahal sebenarnya kalau di film kan biasanya jarang kan, gitu. Di film ya lighting cenderung dibuat senatural mungkin seperti kehidupan sehari-hari. Kecuali memang ada kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Oke, jadi setidaknya itu. Terus kayak kalau tadi misalnya diproduksi sebenarnya nggak perlu sedetil itu misalnya memperbandingkan, malah sebenarnya justru kebutuhannya gini, misalnya diproduksi itu apa sih yang katakanlah diserap film oleh dari teater atau sebaliknya, kayak misalnya persoalan latihan misalnya, latihan pun kan nggak tiba-tiba nggak tiba-tiba main asal latihan kan gitu, atau nggak usah sebelum latihan deh, misalnya kayak yang namanya casting itu sebelum ada film kan sebenarnya teater sudah melakukan namanya casting, pemilihan orang-orang yang nantinya akan jadi pemain gitu, yang akan memainkan peran-perannya. Nah itu jadi kayak dari casting, terus kemudian begitu udah terpilih kan juga ada latihan-latihan, itu aja ada tahapannya, ada namanya reading. Reading kan bukan cuma sekedar membaca, tapi juga kemudian bagaimana intonasi, artikulasi itu dipastikan gitu ya, atau didiskusikan setidaknya gitu. Terus kemudian ada latihan yang lain, misalnya blocking, ya kan, atau titik-titik di mana pemain itu harus berdiri, duduk, dan lain-lain ya, posisi-posisinya, terus bagaimana dia bergerak, motivasi geraknya, itu kan kemudian harus ada di latihan, kan nggak mungkin langsung tiba-tiba pertunjukan langsung begitu kan gitu. Nah itu adanya memang dari teater sudah ada. Jadi kemudian diserap oleh film. Nah persoalannya adalah bahwa apa yang membedakan kemudian antara misalnya acting untuk film dan teater. Kalau teater kan ada kecenderungan dia akan lurus ya, modelnya linear dari awal sampai akhir. Walaupun misalnya ada jeda, ya jeda itu jedanya lebih cenderung untuk istirahat lah, karena kan kamu ngomongin kemampuan si orangnya lah ya. Nah cuma nah kalau di film itu kan terfragmen, kepotong-potong kan. Apalagi tadi kan disebutkan ada editing. Begitu kan sangat mungkin waktu produksi pengambilan gambarnya itu kan tidak selalu diurut dari awal sampai akhir ya. Bisa jadi kan dari belakang dulu. Nah, kebayang nggak tuh ngomongin emosinya? Bagaimana cara menghubungkan emosinya? Jadi artinya acting di dalam film maupun teater itu kenapa bisa jadi berbeda? Karena kalau di teater sangat mungkin pemainnya akan ngomongin emosi, pemainnya mungkin ya jauh lebih mudah. Karena apa? Karena diurut dari awal sampai akhir. Nah, begitu film, dia kan harus pertama dia harus ngebayangin emosi, urutan emosinya. Yang kedua, dia harus memainkan. Padahal yang dimainkan kadang-kadang waktunya belum tentu posisi di waktu yang berurut gitu kan. Misalnya dari tengah dulu, habis dari tengah ke depan, habis dari depan ke belakang. Nanti balik lagi ke tengahnya gitu, misalnya gitu. Nah, artinya nanti teman-teman bisa bayangkan bahwa aspek acting sendiri di teater dan film menjadi sangat berbeda gitu. Oke, terus kayak sama tadi misalnya kayak make up. Tadi mungkin tinggal dikasih contoh aja, misalnya make up untuk di teater seperti apa, di film seperti apa. Karena kan memang
kebutuhannya juga betul-betul berbeda. Misalnya kalau di teater kan ada jarak antara penonton dengan panggungnya gitu. Sehingga kenapa kok make up itu misalnya katakanlah karena ada make up yang tebal gitu untuk menunjukkan ekspresi gitu. Karena penontonnya harus lihat. Kan ekspresi sebenarnya belum tentu kelihatan kan gitu. Nah, itu kalau di film, nah film sendiri kan ada aspek kamera, ada aspek tipe shot. Nah, tipe shot ini yang memungkinkan penonton bisa lihat ekspresi-ekspresinya. Nah, tadi juga misalnya serapan dari aspek eksebisi tadi, misalnya bisa dibahas misalnya gini, kenapa sih bioskop di Indonesia aja deh nggak usah. Kenapa tetap disebutnya teater? Kenapa nggak ruangan 1, ruangan 2 gitu? Ya kan? Kenapa kok teater 1, teater 2 kan kalau nonton di XX1, CGV kan gitu, atau studio gitu. Studio 1, studio 2, teater 1, teater 2. Nah itu karena, atau bahkan namanya kalau zaman dulu misalnya nama bioskop-bioskopnya itu selalu pakai teater. Adi Teater, Krekot Teater, Presiden Teater. Kenapa? Karena memang pada pada waktu zaman Adolf Zukor ketika dia berusaha untuk menaikkan levelnya film. Kalau sebelumnya kan karena masih Nickelodeon kan bentuknya kan udah sembarangan tuh. Yang penting ada film yang diproyeksikan, nonton, tempat duduknya kayak gimana udah nggak peduli. Nah pengennya Zukor itu, salah satu pendirinya Hollywood ini yang namanya Adolf Zukor, pengen dia naik kelas. Supaya naik kelas caranya gimana? Ya dibuatlah sebenarnya model teater proscenium. Teater proscenium yang kemudian yang betul-betul memang kayak orang nonton teater, cuma depannya layar, diputarkan film gitu. Ya itu kan sebenarnya serapan dari teater kepada film. Nah, ini karena udah agak mepet waktunya. Jadi, cuma ada nggak sih yang diserap dari film ke teater? Ya mungkin teman-teman nanti juga bisa cari yang lain, tapi setidaknya misalnya kayak sekarang ada teater-teater yang memanfaatkan background itu. Kalau dari zaman dulu kan kita lihatnya artistik itu kan belakangnya backdrop aja udah kan gitu. Ya entah backdrop yang kosong, entah lukisan atau apa gitu kan. Tapi sekarang teman-teman bisa bisa melihat bahwa backdropnya diganti misalnya dengan screen dan kemudian diputarkan gambar-gambar yang kemudian memang itu diproyeksikan. Jadi background-nya tidak lagi, karena istilahnya background tidak lagi background mati, diam, tapi background-nya itu background tertutup gitu. Background-nya background yang bisa bergerak gitu, misalnya gitu. Kayak gitu aja Mut ya. Takutnya masih ada dikit. Masih 4 menit. Background itu yang ya. Jadi background ini yang kemudian bisa, bahkan kadang-kadang ada background yang katakanlah bisa semacam kayak bisa interaktif lah gitu misalnya. Dibuat seolah-olah interaktif antara yang ada di layar dengan yang ada di panggung misalnya. Nah, ya sebenarnya banyak teman-teman mungkin nanti bisa lebih eksplorasi lagi yang kemudian mempengaruhi teater dan teater dari film maupun film dari teater gitu. Atau juga misalnya tadi reklama yang ada itu sebenarnya kenapa memang seperti reklamanya teater, karena ya dari awalnya memang karena ada aspek teaternya tadi tuh dari Adolf Zukor tadi itu yang menyebabkan reklamanya dibuat seperti teater gitu. Bahkan sistem-sistem misalnya kayak
producer system yang menjual nama produser, director system menjual nama saudara, sampai yang terakhir menjual nama pemain menggunakan istilahnya star system. Itu kan sebenarnya juga dari teater sebenarnya gitu. Oke, kayaknya itu dulu nih, Mot. Nanti bisa diskusi di mana? Di Classroom aja kalau. Oke, terima kasih untuk siapa ini? Rafli sama Topik ya. Iya, Bang. Ya, oke. Makasih banyak udah presentasi. Nanti selanjutnya ini bakal diupload di Google Classroom videonya. Oke. Sip, terima kasih. Oke. Thank you, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam. Sehat-sehat juga. Bye. Ya.